Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara, ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa barokah, manfaat, masalah di dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemarin saya sampaikan bahwa dalam rumah tangga ini dalam rangka membentuk rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, sesuatu yang penuh perjuangan. Liku-liku banyak tantangan dan memang kenyataannya seperti itu. Dan kita juga melihat kenyataan bahwa sekian banyak para pelaku rumah tangga itu sering bertengkar, sering terselisih, bahkan sampai pada jenjang perceraian. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di kesempatan ini marilah kita sejenak menganalisa apa yang kita istilahkan dengan cerai. Yang mana kita tahu tentang cerai, yang mana di saat kita dalam persimpangan jalan harus cerai dan tidak cerai itu bagaimana baiknya kita untuk mengambil sikap, mengambil langkah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang saya sampaikan di sini ya pertama bahwa di hadis dikatakan bahwa abghadul halali at-talaq, sesuatu yang halal namun ini sesuatu yang dibenci adalah cerai. Artinya apa? Di saat seseorang atau rumah tangga kedua belah pihak untuk mengambil keputusan untuk cerai, marilah kita benar-benar berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan sekian banyak kali. Karena disitu katakan seakan-akan Allah mentolerir untuk cerai, namun itu sesuatu langkah yang dibenci. Ini menunjukkan bahwa andaikan mampu untuk tidak sampai cerai, tentu adalah sesuatu yang lebih baik atau berarti dicintai oleh Allah. Maka dari itu sebenarnya setiap kita tidak bisa menilai bahwa sebaiknya cerai atau tidak, karena sedemikian kompleksnya masalah kerumah tanggaan. Kadang sekian banyak masalah ini, masalah itu sangat potensi untuk muncul, yang mana kadang-kadang di saat kita menelusuri apa masalah bagi mereka yang cerai, kadang-kadang ada satu penilaian bahwa itu wajar juga. Maka dari itu sebagaimana kita harus melangkah untuk cerai dan tidak, tadi saya katakan bahwa sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Yang kedua adalah andaikan seseorang itu mampu mempertahankan diri, mampu bertahan dalam kondisi yang tetap rumah tangga tanpa cerai, meskipun apapun masalahnya, ini kita bisa nilai bahwa itu adalah lebih baik. Di samping kita tidak dibenci oleh Allah, misalnya dalam kondisi yang kita melihat istri kita dalam sesuatu, dalam kondisi yang sangat tercela dari akhlaknya, dari perilakunya, tapi andaikan kita mampu bersabar dalam ini adalah ladang pahala bagi kita sebagai suami. Dan lagi ladang pahala bagi kita, bahkan ini sesuatu yang sangat cepat untuk lebih dekat kepada Allah. Dengan kondisi yang kita sabar, punya seorang istri yang akhlaknya jelek misalnya, atau yang perilakunya, yang perangainya yang sangat buruk kepada kita. Terus sekali lagi andaikan kita mampu mempertahankan diri, mampu bersabar dengan kondisi ini, sungguh ini sesuatu yang akan penuh dengan pahala, akan penuh dengan keridhaan Allah. Jadi sekali lagi, tentu di antara kita dalam kadar keimanan, kadar ketahanan mental, tentu tidak sama di antara kita. Yang jelas harus kita pahami bahwa dalam rangka untuk mempertahankan ini, kita harus punya satu persepsi bahwa ini sesuatu tindakan yang sangat baik. Selanjutnya di sisi yang lain, di saat yang sama bahwa kita tentu perlu memperhitungkan tentang di saat kita sudah berumah tangga, mungkin sudah punya
anak yang banyak, dengan sekian banyak permasalahan. Coba saja pernikahan ini benar-benar terjadi perceraian, apakah dampak yang akan muncul? Tidak bisa membayangkan. Tentu sekian banyak fitnah. Kita menjelek-jelekan pihak si istri, menjelek-jelekan keluarga istri, menjelekkan orang-orang yang mendukung tindakan si istri yang jelek tadi. Sebaliknya juga si istri juga menfitnah kita, menghibah kita, menjelek-jelekan kita. Terus bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Tentu kita akan terjerumus dalam penistaan, terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kemungkaran, demikian pula istri. Lantas siapa yang diuntungkan? Tidak lain tidak bukan adalah setan yang telah mempengaruhi kita dalam kondisi seperti ini. Kita terjerumus dalam kondisi seperti ini, siapa lagi kalau tidak setan sebagai pendukungnya. Setan tinggal keplok-keplok orang Jawa. Artinya setan tinggal panen dosa, panen maksiat. Itu memang itu yang dikehendaki setan. Karena asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa menghantui kefakiran, dan ini setan senantiasa memerintahkan fahsya. Bagaimana agar kita terjerumus kepada fahsya? Di antara tadi adalah kita saling fitnah antara kita dengan suami mantan istri kita dengan keluarga besarnya mantan istri dan lain sebagainya. Dan di saat yang sama juga, terus bagaimana nasibnya anak kita, bagaimana masa depan mereka, betapa kacaunya. Dia tidak bisa fokus, dia tidak bisa mencari figur kepada orang tua yang rukun, yang harmonis. Melihat keterburukan ini, melihat perpecahan ini, tentu ini sangat mempengaruhi mental si anak-anak kita, kepribadian mereka. Na'udzubillah, subhanallah. Dan inilah yang tentu harus kita perhitungkan. Kita pertimbangkan baik-baik dampak-dampak yang hampir pasti akan muncul di saat kita sudah memutuskan untuk cerai. Dan masih banyak lagi tentu dampak-dampak yang kita bisa gambarkan. Oleh karena itu, marilah kita harus mencari solusi, mencari jalan keluar bagaimana agar supaya dalam kehidupan rumah tangga ini senantiasa kita mempertahankan keharmonisan, mempertahankan kedamaian, mempertahankan persatuan, mempertahankan saling tahu diri, saling tahu posisi, saling memahami. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita terhadap istri kita saling melengkapi. Kita punya kelebihan, juga jujur punya kelemahan, punya kekurangan. Demikian pula si istri punya kelebihan, punya kekurangan. Inilah yang paling sulit dalam hal ini, antara saling tahu, saling memahami. Maka dari itu, marilah ini senantiasa kita perjuangkan dalam rangka agar supaya jangan sampai terjerumus dalam perceraian. Terus lantas bagaimana kalau sudah dalam kondisi yang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dimaafkan? Tentu berdasarkan etika-etika atau berdasarkan tuntunan-tuntunan yang ada. Karena memang beliau Nabi sendiri pernah menawari kepada si istrinya bahwa andaikan si istri-istri Nabi itu menghendaki kehidupan dunia, menghendaki kemegahan dunia, kemenapan dunia, menuntut harta dunia, maka beliau Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk bahasa Jawa nanting, nawari. Jadi dikatakan kul ya ayyuhan nabi kul li azwaj ya ayyuhan nabi kul li azwajika in kuntun nadridul hayatad dunya wa zinataha fa ta'alaina ummatikunna wa sarihna sarahan jamila. Wahai Nabi, kalau memang istri-istri kamu itu menghendaki kehidupan dunia, keenaan dunia, silahkan ceraikan dengan, nah ini yang kita ambil pelajaran adalah ceraikan dengan perceraian yang baik, tidak saling membenci, perceraian yang damai, terus diberi mut'ah, diberi arem-arem sebagai hiburan, sebagai imbal balik dengan caranya itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Artinya jangan sampai kita sudah cerai tapi malah bermusuhan antara mantan suami istri ini, malah na'udzubillah. Dari itu marilah
apapun kondisinya, apapun situasinya, bagaimanakah supaya pernikahan kita ini mampu bertahan, lebih-lebih kita senantiasa dalam kondisi yang harmonis, senantiasa dalam kondisi yang dalam bimbingan Allah, senantiasa dalam mawaddah, sakinah, warahmah. Itu yang senantiasa kita upayakan. Sekali lagi, bagaimana agar supaya kita tidak sampai ke jenjang perceraian, ke ranah perceraian. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, sedemikian mirisnya, sedemikian memprihatinkannya. Demikian saudara-saudaraku, semoga ini segala macam pencerahan kepada kita, bagaimana dalam rangka kita membawa nahkoda rumah tangga ini, dalam rangka kita mengarungi perjalanan untuk mencapai ridho ilahi dengan keluarga kita, istri kita, anak kita, dan rumah tangga besar kita. Sekali lagi semoga membawa manfaat masalah dunia wal akhir. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.